We're following that breaking news now concerning that fragile ceasefire with Iran. The U.S. saying it just opened fire on an Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman. I'm Del Walters in Washington. You're watching Scripps News on the scene. U.S. Central Command reporting forces disabled the tanker as it was attempting to sail toward one of the country's ports. Officials say that would have violated the U.S. blockade, and now it comes amid that temporary ceasefire between the two countries that President Trump extended late last month. So this is absolutely stunning. Donald Trump's so-called Project Freedom reportedly collapsed in about 24 hours after Saudi Arabia blocked the U.S. military from using key Saudi bases and airspace for the operation. This is some crazy reporting from NBC News. Here's what reportedly happened. Trump announced the new military operation in the Strait of Hormuz, claiming that the U.S. would help escort ships through the area as tensions were escalating. That took effect Monday, and by Tuesday, Trump put it on pause, and he did this whole post saying it was a huge military success, even though no ships were transported through. But according to this new NBC reporting, Trump actually scrapped the operation because Saudi leadership was furious that Trump launched this without properly coordinating with them first. The report says that Saudi Arabia then informed the U.S. military that it could not fly any aircraft out of Prince Sultan Air Base or even through Saudi airspace to support the mission. That's a huge deal because the operation reportedly depended on U.S. fighter jets, refueling aircraft, and surveillance flights operating in that exact airspace. That's right, the Saudis banned Trump from using their bases or airspace. This is wild. NBC also reports that Trump personally called Crown Prince Mohammed bin Salman, but the dispute was not resolved and Trump was ultimately forced to pause the operation. This is absolutely wild. The President of the United States announces a major military operation before securing cooperation from the Saudis, and the whole thing immediately starts falling apart. And then Trump tries to spike the football and call the whole thing a win. What a huge embarrassment. Bayangkan, kamu adalah seorang pemimpin Iran yang antusias menyambut perdamaian dengan Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan tidak akan menyerang Iran dan menyatakan bakal segera menekan MOU atau biasa disebut dengan nota kesepahaman. Belum 24 jam setelah kata-kata manisnya diucapkan, Presiden Amerika Serikat ini kembali memantik api peperangan dengan menyerang kapal tanker berbendera Iran di Selat Hormuz. Ungkapan kuno yang mengatakan jangan terlalu percaya dengan kata-kata manis, mungkin itu hanya gula pasir yang belum larut. Sangat cocok menggambarkan sifat Trump yang pelin-pelan. Mungkin Trump berpikir serangan ini merupakan awal dari kehancuran Iran dan menyatakan peperangan akan kembali berlanjut. Tetapi apa yang diinginkan Presiden Amerika Serikat ini tidak seindah yang dibayangkan. Negara-negara Arab yang dikenal sekutu Paman Sam kini mulai melawan agar peperangan tidak kembali pecah. Para petinggi negara Teluk melakukan manuver menolak pangkalan militernya digunakan Trump untuk menyerang Iran. Hasilnya Trump pun dibuat malu dengan bubarnya operasi Project Freedom yang selama ini digembar-gemborkan. Sejumlah jurnalis dan media juga mulai mengungkap berbagai kekalahan dari tentara-tentara Paman Sam di Selat Hormuz. Akankah Trump bakal menarik 15.000 pasukannya bubarnya Project Freedom? Cetak Gol coba merangkum. Kekalahan memalukan Amerika Serikat gagal menyerang Iran karena ditinggal para sekutu di negara Teluk sebagai berikut. Negara Arab mulai melawan bubarkan operasi Project Freedom. Pernahkah kamu mendengar ungkapan kawan jadi lawan, lawan jadi kawan? Ungkapan yang menggambarkan bagaimana terdesaknya Donald Trump dalam perang melawan Iran. Republik Islam Iran yang dipikir Trump mudah ditaklukkan kini malah dibuat keliengan. Kita semua tahu bahwa Donald Trump sedang menjalankan misi dengan tajuk Operasi Project Freedom. Operasi ini sengaja dibentuk Trump bertujuan untuk membebaskan dan mengawal kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Iran sendiri sempat melancarkan serangan ke kapal tanker Paman Sam. Gak mau kalah, Trump kemudian menyerang kapal tanker berbendera Iran.
of Iranian ports remains in effect. President Trump posted on social media saying the war could end soon if Iran accepts his terms, but if not, quote, the bombing starts. The working framework of an agreement would reportedly limit Iran's nuclear program, lift U.S. sanctions on Iranian assets, and start negotiations for reopening the critical Strait of Hormuz. Militer Amerika Serikat menyatakan pasukannya telah menembaki dan melumpuhkan kapal Iran. Kapal tersebut terpaksa ditembak karena mengabaikan peringatan blokade setelah awak kapal gagal mematuhi peringatan berulang kali. Pasukan AS melumpuhkan kemudian kapal tanker dengan menembakkan beberapa peluru dari meriam 20 mm dari pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut AS yang diluncurkan USS Abraham Lincoln, tulis CENTCOM. Setelah menembaki kapal tanker Iran, barangkali Trump berpikiran operasi Project Freedom bisa berjalan lancar. Sebab semua negara disebut-sebut pastinya mendukung langkah Amerika Serikat. Trump mengatakan operasi Project Freedom punya tujuan baik membebaskan kapal yang disandra Iran di Selat Hormuz. Namun apa yang diinginkan sang presiden tak seindah dengan realita. Para sekutu Paman Sam yang dianggap bakal setia justru kini mulai membelot. Arab Saudi menjadi negara yang dengan tegas meminta operasi Project Freedom untuk segera dihentikan. Bersumber dari NBC News, Muhammad bin Salman telah menelpon Trump. Dalam percakapannya, putra mahkota Arab Saudi tersebut menolak pangkalan militernya digunakan oleh Amerika Serikat. Gak hanya pangkalan militer, Arab Saudi juga tegas melarang penggunaan kawasan udaranya. Bagaimana bisa operasi Freedom Project berjalan lancar tanpa izin dari negara sekutu? Langkah yang diambil Arab Saudi bahkan diikuti oleh negara-negara Teluk lainnya, seperti Kuwait, Qatar, Oman yang dengan tegas juga menolak penggunaan pangkalan militer mereka. Amerika Serikat seolah telah dipermalukan oleh negara yang dikenal setia. Gak mengherankan banyak yang menyebut Trump sudah benar-benar terjepit karena dipermalukan oleh negara sekutu. Salah satunya adalah reporter NBC yang menyebut operasi Project Freedom gagal total. Reporter ini menjelaskan pasca penolakan dari negara Arab, Trump malah menghentikan sementara operasi. So this is absolutely stunning. Donald Trump's so-called Project Freedom reportedly collapsed in about 24 hours after Saudi Arabia blocked the U.S. military from using key Saudi bases and airspace for the operation. This is some crazy reporting from NBC News. Here's what reportedly happened. Trump announced the new military operation in the Strait of Hormuz, claiming that the U.S. would help escort ships through the area as tensions were escalating. That took effect Monday, and by Tuesday, Trump put it on pause, and he did this whole post saying it was a huge military success, even though no ships were transported through. But according to this new NBC reporting, Trump actually scrapped the operation because Saudi leadership was furious that Trump launched this without properly coordinating with them first. The report says that Saudi Arabia then informed the U.S. military that it could not fly any aircraft out of Prince Sultan Air Base or even through Saudi airspace to support the mission. That's a huge deal because the operation reportedly depended on U.S. fighter jets, refueling aircraft, and surveillance flights operating in that exact airspace. That's right, the Saudis. Ini sekaligus menjadi penegasan bahwa operasi Trump berperang melawan Iran dipastikan gagal total. Apalagi sebelumnya Amerika Serikat baru saja membubarkan operasi Epic Fury. The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. And so the result has been that the United States has to do something about the fact that we're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz to get product and to rescue these people that are trapped in there. And that's what we're undergoing now. What that may lead to in the future is speculative. I'm not going to speculate about what it would take or what it would do. But look, the message to Iran, these guys are facing, they are facing real catastrophic destruction to their economy, generational destruction to their economy, generational destruction to the wealth of their country. Operasi ini dibubarkan oleh Marco Rubio karena tujuan perang yang sudah tercapai.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menyebut Iran sudah kalah dan akan menuruti perintah Washington. Iran menghadapi kehancuran nyata yang dahsyat bagi perekonomian mereka, kata Rubio. Apa yang disampaikan oleh Rubio berbeda dengan yang dikatakan Mohammad Bagher Ghalibaf. Ketua Parlemen Iran ini mengatakan bahwa operasi Epic Fury dipastikan gagal total. Ghalibaf mengatakan Iran belum sepenuhnya takluk dan masih bisa memberikan perlawanan. Gak hanya Ghalibaf, Ismail Baqai juga mengejek Trump yang tidak bisa mengalahkan Iran. Bahkan Baqai berani mengklaim Iran sebagai negara adidaya baru mengalahkan Amerika. Assalamualaikum جناب. علیکم السلام. آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمیایید؟ ما هم ابرقدرتیم. مهر. Bagi Iran, ucapan itu bukan sekedar retorika, melainkan penegasan posisi mereka tidak akan tunduk dengan negara manapun, termasuk Amerika Serikat yang kerap mengklaim sebagai negara adidaya. Tentara Amerika Serikat dipermalukan kini diungkap media. Untungnya negara-negara Arab tidak mengizinkan pangkalan militernya digunakan Amerika Serikat. Jika tidak, maka kita akan kembali melihat kekalahan Amerika Serikat dalam perang. Bukti-bukti kekalahan bisa kita saksikan dengan kehancuran pangkalan militer Amerika di sejumlah negara Teluk. Gak terkecuali pangkalan militer Camp Wehring yang berada di Kuwait. NBC News mengumpulkan 30 video dan foto puing-puing pangkalan militer Camp Wehring. Salah satunya sebuah video saat tentara Amerika terperangah melihat kepulan asap hitam. Kepulan asap hitam ini muncul setelah rudal-rudal Iran menghantam pangkalan tersebut. Oh my God. Oh, that was right here. They're starting to die. Di antara puluhan video dan foto yang dirangkum muncul satu fakta mencengangkan. Pangkalan militer Amerika Serikat ternyata kebanyakan dihancurkan oleh jet jadul Iran. Ya, negeri para mullah tidak butuh armada tempur super canggih untuk menghantam pasukan AS. Korps Garda Revolusi Islam Iran hanya memakai jet F-5 produksi 1960 sampai 1970-an. Gak tanggung-tanggung pesawat jadul ini telah menyasar 11 negara Teluk yang menjadi sasaran. Lebih mirisnya lagi, pesawat F-5 merupakan hadiah dari Washington saat Perang Dingin. Selain pesawat tua F-5, Iran juga menggunakan pesawat tua lainnya seperti F-4 Phantom, F-14 Tomcat, MiG-29, dan Su-24 yang merupakan produksi dari Rusia. Satu pesawat tempur tua melawan peralatan canggih Paman Sam yang harganya miliaran. Gak mengherankan, The New York Times menyoroti kondisi keuangan Amerika Serikat yang menipis. Rupiah boleh saja melemah terhadap mata uang dolar. Tetapi kita tidak boleh menampik fakta bahwasannya keuangan Amerika Serikat sedang tertampar hebat dengan krisis yang terjadi. The New York Times melaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian hingga 270 miliar dolar atau 4.600 triliun rupiah. Kerugian ini belum dihitung dengan kerusakan pangkalan militer. Total kerugian akibat pangkalan militer yang hancur mencapai 11,3 miliar dolar atau 85 triliun rupiah. Gak hanya dipermalukan media, pemerintah Amerika Serikat juga menghadapi sebuah paradoks. Strategi yang dijalankan oleh Donald Trump dianggap tidak jelas dan sangat berpihak. Kongres Amerika Serikat mendesak Trump agar tidak hanya berani menyerang Iran saja, melainkan Israel yang kini sedang mengembangkan program penggayaan nuklir. Sebanyak 30 anggota dari Partai Demokrat mengirim surat langsung ke Marco Rubio. Mereka mendesak diakhirinya kebijakan bungkam resmi terhadap kemampuan nuklir Israel. Kita tidak bisa membangun kebijakan yang konsisten untuk mencegah proliferasi nuklir di Timur Tengah sambil tetap mempertahankan kebijakan bungkam terhadap kemampuan nuklir salah satu pihak utama dalam konflik yang sedang berlangsung,
kata Jeremy Shapiro selaku perwakilan anggota Demokrat. Survei dari Pew Research Center menunjukkan sekitar 80% pemilih Demokrat kini memandang Israel secara negatif. Mereka menuntut agar negara tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar internasional. Selama ini Israel bisa semakin kuat karena mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Washington pada dasarnya setuju melindungi Zionis dari pengawasan internasional. Paradoksnya Iran berbeda dengan Israel yang merupakan penanda tangan Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Fasilitas nuklir Israel berada di bawah pengawasan internasional. Sementara Iran berkali-kali mengajukan tetapi ditolak dan berada di luar sistem pengawasan global manapun. Trump beranggapan jika nuklir Iran dibiarkan maka dunia akan dalam kondisi kehancuran. Sampai-sampai Trump harus membawa-bawa agama agar bisa menghancurkan nuklir Iran. Dia kembali menyindir Paus Leo ke-14 yang disebut-sebut membiarkan umat Katolik dalam bahaya. Paus lebih suka berbicara tentang fakta bahwa Iran boleh memiliki senjata nuklir. Dan menurut saya itu tidak terlalu bagus. Saya pikir dia membahayakan banyak umat Katolik dan banyak orang, kata Trump. Apa yang diucapkan para petinggi Iran bukan hanya sekedar asumsi. Ini Amerika Serikat benar-benar terjebak dalam peperangan yang kini belum menemui titik temu perdamaian. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan dengan harga 41 ribuan saja. Cek ranjangnya di bawah ini. Donald Trump pelin-pelan ribuan prajurit AS terancam. Belum berdamainya Iran dan Amerika Serikat disebabkan oleh kebijakan Trump yang pelin-pelan. Layaknya sebuah sinetron, perundingan damai kedua negara terus mengalami tarik ulur. Kalau di poin 1 kami sudah menjelaskan soal pembubaran sementara operasi Project Freedom. Trump melanjutkan kesepakatan damai dengan Iran dan menyebutnya ada tanda kemajuan. Kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final, kata Trump. Tetapi hanya selang beberapa jam saja, ucapan Trump kini berubah lagi. Sang presiden malah kembali menyatakan perang terhadap Iran karena para pemimpin mereka yang sulit ditekan. Tetapi pada hari Kamis lalu, ucapan Trump lagi-lagi tidak sama. Dia menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Iran sedang melanjutkan perundingan damai dan bakal menekan kesepakatan MOU. Dalam laporan media resmi AS yakni Axios, Gedung Putih sedang menyiapkan nota kesepahaman. Nota ini menjadi kunci yang diharapkan bisa diterima dalam 48 jam ke depan. Adapun negosiasi MOU berisi 14 poin yang dilakukan oleh utusan Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Dalam bentuk saat ini, MOU menyatakan akan mengakhiri perang di kawasan. Tetapi hingga hari ini, kesepakatan itu belum berjalan dan tidak menemui kejelasan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ucapan Trump sulit untuk dipercaya. Apakah Trump tidak sadar bahwa peperangan akan membawa dampak dan kerugian besar? Jika di poin kedua kami menjelaskan kerugian materi, di poin kali ini mengulas terkait kerugian dari sisi prajurit. Kalau kita mengambil acuan data 2023, para tentara Amerika yang bertempur di Timur Tengah mengalami stres berat. Angka bunuh diri di tahun tersebut bahkan meningkat drastis. Sebanyak 100 anggota militer aktif bahkan sampai ada yang bunuh diri. Jumlah bunuh diri juga meningkat di kalangan anggota cadangan militer, tetapi sedikit menurun di Garda Nasional. Kenaikan angka bunuh diri dipicu oleh lonjakan jumlah kematian di Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Secara keseluruhan, ada 523 kasus bunuh diri yang tercatat pada tahun 2023. Sementara pada tahun sebelumnya, terdapat 493 kasus. Jumlah tentara aktif yang tewas karena bunuh diri juga meningkat dari 331 menjadi 363 kasus. Artinya jika ingin melanjutkan perang melawan Iran, Trump harus bisa mencegah angka kematian tersebut. Jika tidak, maka dipastikan Amerika Serikat akan kekurangan personel di medan tempur. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan deh beli celana kargo dari brand Ofco. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan kekalahan memalukan Amerika Serikat gagal menyerang Iran karena ditinggal para sekutu di negara Teluk. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi tanda bahwa Donald Trump akan berdamai dengan Iran atau justru menjadi awal Trump terus memerangi Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.